aku. Siap Mbak Nina, Masya Allah ya. Yuk kita doa dulu yuk sebelum teman-teman tanya ya. Absen dulu Mbak Ci ya, Mbak Imas, Waalaikumsalam, Mbak Elita, Mbak Novarita ya. Pak Abil siap ya. Doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Pada dasarnya kita cuma ngobrol santai aja sih di akun ini ya. Untuk pagi 2 sesi ya. Teman-teman semoga sehat selalu ya. Siap Mbak Hairani, oke Mbak Heni ya. Mbak Tuti ya. Masya Allah. Bakhtiar, Mbak Pidi Pledan ya, Mbak Yunda. Oke, aku udah boleh mulai belum kira-kira? Siap Mbak Den Bagus, Mbak Neni ya. Siap Mbak Isti Wiwin. Absen masuk kelas ini udah pada mandi belum, agak ragu aku. Ya Masya Allah ya. Siap Mbak Fiza, boleh ya. Tadi ada pertanyaan menarik sih, apa ya. Teman-teman boleh catat lagi aja ya pertanyaannya ya. Ada orang tua yang sudah sakit kayak gitu katanya. Ya, jalan keluarnya gimana untuk puasanya? Dia nggak puasa. Nah tergantung nih orang tuanya masih sehat atau udah pikun. Kalau seandainya dia udah pikun, dia nggak wajib puasa lagi. Nah dia jadi nggak wajib puasa, dia juga nggak wajib lagi untuk mengganti juga puasanya. Nggak wajib. Nah tapi kalau dia belum pikun ya, maka dia tetap wajib untuk menggantinya. Nah kalau dia nggak mampu ganti dengan cara ini puasa, maka dia boleh bayar fidyah dengan memberi makan lebih kurang 1,4 kg beras per harinya dan boleh diangsur. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid bulan ini kapan? Puasa Yaumul Bid itu tanggal 5, 6, 7 ya Oktober. Ini kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu ya. Hari ini aku buatkan videonya untuk mengingatkan puasa Yaumul Bid. Hari Minggu, Senin dan Selasa. Hari Minggu, Senin dan Selasa ya teman-teman ya. Jadi 5, 6, dan 7. Nah itulah puasa Yaumul Bid ya. Nah niatnya nanti sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Nah sholat puasa seperti biasa. Nah aku tetap ingatkan orang-orang yang berpuasa itu doanya diijabah. Nanti di minggunya Jumat Sabtu kan Minggu Senin Selasa. Teman-teman banyak berdoa dan hari Seninnya itu niatkan puasa Yaumul Bid. Sujud terakhir doanya boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Doa sujud terakhir pakai bahasa Indonesia boleh, tapi ucapkan di dalam hati ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, saya mau baca Al-Fatihah 11 kali. Bismillah sekali aja boleh, silahkan. Kalau puasa Yaumul Bid bisa dibarengin puasa Qadha nggak? Satu niat, satu amal aja ya. Satu niat, satu amal aja ya. Oke, Ustazah, kalau kita nggak ingat puasa Ramadan yang lama, cara gantinya segera bertaubat. Kalau kita ingat boleh di Qadha. Jadi ke depan jangan ulang lagi ya. Ustazah, kalau udah puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis nggak usah lagi ya. Jadi gini, nanti itu kan hari Senin kita puasa Senin dan Kamis biasanya. Nah ketika berbenturan dengan Yaumul Bid, nah kita fokus ke puasa Yaumul Bid itu gitu loh. Ya jadi ketika dua puasa berbenturan misalnya Senin dan Kamis Yaumul Bid, maka dulukan puasa Yaumul Bidnya. Jadi hari Senin nanti niatnya niat puasa Yaumul Bid, bukan berarti minggu depannya tidak puasa Senin dan Kamis, tetap ya. Oke, tetapi dia lakukan puasa Yaumul Bid kalau berbenturan dengan Senin dan Kamis ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya kreditin barang, belinya sekian dikreditin jadi sekian. Ya kalau melebihkan harga apalagi ada denda itu tetap riba. Ustazah sebentar ya. Iya benar 5, 6, 7 Oktober ya puasa Yaumul Bid ya. Sekarang aku udah jadi tukang pengingat guys. Di mana-mana masjid mau keluar ke parkiran, Zah Yaumul Bid bulan ini kapan? Kayaknya aku udah jadi tukang alarm lah ya kan. Oke ya Ustazah. Aduh saya belum lihat tanggal bu. Ntar ya, puasa Yaumul Bid kapan? Setiap masjid guys, setiap aku naik mobil. Ustazah, sehat Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Udah kayak alarm ya guys, udah kayak kalender pun ya. Ustazah siap ya, jadi alarm bulanan. Oke gitu ya.
Ustazah kalau habis sholat qobliyah terus sholat fardu ada jeda nggak? Boleh kok jeda, boleh jeda. Misalnya di teman-teman qobliyah, terus teman-teman anaknya nangis, lalu kemudian teman-teman diamin dulu baru sholat zuhur, boleh. Oke, iya kapan puasa yaumul bid? Nanti hari Minggu, ini kan Kamis. Kemudian besok Jumat, besok Sabtu, minggunya puasa yaumul bid. Minggu, Senin dan Selasa ya, Minggu, Senin dan Selasa. Ustazah, zakat penghasilan yang harus dibayarkan dihitung dari setelah dipotong hutang atau belum? Jangan dipotong hutang kalau hutangnya adalah hutang tersier, kecuali hutangnya hutang bahan makanan pokok. Ustazah, oke, oke sebentar ya. Ustazah, sama-sama ya. Oke. Ustazah, puasa Senin Kamis boleh buat ganti haid nggak? Ganti haid ini gimana? Kodo. Mengkodo puasa di hari Senin dan Kamis. Jawabannya boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi niatnya satu aja. Puasa yaumul bid aja. Puasa kodo ya kodo aja, oke? Ustazah, puasa yaumul bid bisa sekalian ganti puasa Ramadan. Ingat teman-teman, satu niat, satu amal aja ya. Oke, satu niat, satu amal aja. Jadi kalau teman-teman puasa kodo ya kodo aja. Kalau teman-teman puasa yaumul bid ya yaumul bid aja. Boleh nggak yaumul bid di saat teman-teman sedang kodo di hari yaumul bid? Boleh, tapi niatnya satu aja. Kalau puasa sunnah lupa sahur gimana? Sahur itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Pada semua jenis puasa. Jadi kalau teman-teman tidak sahur itu tidak apa salah. Hanya saja kalau kita nggak sahur kita kehilangan banyak hal. Yang pertama kita akan kehilangan berkah dalam kita bersahur. Yang kedua kita kehilangan doa kita diijabah saat kita bersahur. Kemudian yang ketiga kita akan kehilangan pembeda diri kita dengan orang Yahudi. Jadi sementara saat kita bersahur itu ada beda antara kita dengan orang Yahudi ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Jadi kalau bisa ya teman-teman tetap sahur. Kalau enggak juga puasanya sah kok. Nah bahkan puasa sunnah itu seperti yaumul bid itu besok ya. Hari Minggu, Senin dan Selasa. Boleh kok teman-teman pasang niat di tengah hari. Misalnya di tengah hari baru teman-teman sadar. Waduh iya nih. Ternyata puasa yaumul bid ya. Baru bangun pagi. Ya udah deh aku puasa aja. Boleh ya. Cuman kalau tidak sahur sayang. Dan puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Gimana kalau sembahyang 4 rakaat lupa tahiyat awal? Ya udah, teman-teman boleh sujud sahwi. Lupa niat nggak apa-apa Mbak Pledian. Ya, yang penting boleh pasang niat di tengah hari untuk puasa sunnah. Untuk puasa sunnah. Coba ya, teman-teman share tautan tap layarnya. Aku coba jelaskan tentang perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah. Tapi aku cuekin dulu komentar ya. Jadi begini, kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan itu wajib pasang niat sebelum azan subuh. Jadi nggak boleh niatnya setelah azan subuh. Kalau udah azan udah nggak bisa lagi. Itu yang pertama. Nah dia beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Itu boleh. Jadi puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan belum minum. Nah perbedaan selanjutnya adalah kalau puasa sunnah itu dia itu boleh dibatalkan. Misalnya kita nggak kuat kita batalkan. Tapi kalau puasa ganti tidak boleh dibatalkan kecuali sakit. Kemudian puasa sunnah suaminya butuh batalkan puasanya. Sementara puasa ganti suaminya butuh maka jangan dibatalkan. Nah itu berbeda. Jadi puasa sunnah dengan puasa wajib itu berbeda ya teman-teman ya. Ustazah kalau puasa yaumul bid apa boleh sehari aja? Usahakan 3 hari ya. Minggu, Senin, Selasa. Kapan puasa yaumul bid Ustazah? Puasa yaumul bid adalah Minggu, Senin dan Selasa. Ini kan Kamis, Jumat, Sabtu kan. Minggu itu udah puasa yaumul bid. Nanti aku ingatkan lagi ya. 3 hari aja. Siap Mbak Putri ya. Ustazah, oke sebentar. Hari Minggu puasa yaumul bid kan
mengingatkan ya. Ustazah, oke, apa makna dari zikir Al-Jabbar? Al-Jabbar is oke, banyak orang melakukan untuk katanya zikir menzolimi orang lain. Tidak, itu zikir saat kita terzolimi, tapi bukan untuk membalas orang lain ya. Ustazah, kalau misalnya habis sholat sunnah, zikir, terus tidur, ngeliyep, nggak sadar, wudhu lagi nggak sah. Zikir tidak wajib wudhu. Zikir dan doa tidak wajib wudhu. Kalau teman-teman mau lakukan sunnah tapi nggak wajib ya. Oke, Ustazah, kalau istri sholat, suami nggak sholat gimana? Nggak ada gimana-gimana. Ya, Fir'aun nggak sholat, istrinya masuk surga. Ya, Nabi Daud dan Nabi Nuh istrinya masuk neraka. Gak ada gimana-gimana, dosa dan pahala tanggung masing-masing kok. Nah, yang penting kita ada upaya mengingatkan. Kalau kita nggak mengingatkan, kita berdosa. Kalau kita mengingatkan, kita tidak berdosa. Puasa Yaumul Bid di bulan apa? Maaf Ustazah, baru masuk puasa Yaumul Bid. Oh, gimana ceritanya kawan? Oke. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, kita jelaskan lagi puasa Yaumul Bid. Nah, karena tadi kita jelaskan di awal jam 6:15 ya, lebih kurang ya. Yuk teman-teman, kita ulangi lagi puasa Yaumul Bid. Ambil nafasnya, tahan 27 tahun. Aku mau jelaskan puasa Yaumul Bid Oke, mikrofonku mana ya? Nggak ada mikrofonku guys. Ya, jadi ceritanya ada 3 hari setiap bulannya kita dianjurkan berpuasa Yaumul Bid guys. Puasa Yaumul Bid, puasa 3 hari setiap bulannya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Sementara di tanggal Masehi itu setiap bulan berbeda. Makanya aku selalu ingatkan tentang puasa Yaumul Bid ini sebagai alarm untuk teman-teman semuanya. Pengumuman untuk Rabiul Akhir ini, untuk bulan ini, maka puasa Yaumul Bid jatuh pada 5, 6, 7 Oktober. Bertepatan dengan Minggu, Senin, dan Selasa. Ini kan Kamis guys, ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya, puasa Yaumul Bid. Nah, Yaumul Bid itu adalah puasa yang dianjurkan oleh baginda Nabi bahwa jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat duha. So, nanti Minggu, Senin, dan Selasa niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Usahakan 3 hari, kalaupun 2 hari nggak jadi masalah. Usahakan sahur, kalaupun gak sahur gak jadi masalah. Oke, Ustazah, puasa Daud dikerjakan sebulan dan bulan depan gak dikerjakan karena situasi tak menentu, gak jadi masalah. Demikian pengumuman dari aku. Ustazah, kalau wudhu terus sentuhan sama kakak dan adik sendiri tidak batal, itu mahram ya. Ustazah, oke, bacaan Al-Muluk setelah sholat maghrib ya boleh. Tidak ada jadwal haram baca Quran, yang ada itu jadwal haram sholat dan haram puasa. Itu ada. Ada jadwal haram sholat, ada jadwal haram puasa. Tidak ada jadwal haram baca Quran. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Oke, pidanakan keluarga Darso apa? Oke ya. Ustazah, bolehkah mewarnai rambut saat haid? Jangan ya, karena itu merubah takdir mubram. Kalau sholat witir tapi nggak ba'diyah isya, sayang. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad, witir juga sunnah muakkad ya. Ustazah, oke. Gimana caranya memberikan hukuman untuk anak yang lalai sholat? Kasih punishment. Misal, sekali kamu gak sholat, mama ambil HP-nya dan seterusnya. Ada yang bilang bersentuhan dengan suami setelah wudhu kesenggol batal. Bener nggak Zah? Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Pagi-pagi berat ya belajarnya.
Jadi begini ya teman-teman. Bersentuhan wudhu dengan suami ini ulama berbeda pendapat guys ya. Imam Syafi'i bilang batal ya. Jadi bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak gitu kan. Nah Imam Syafi'i bilang batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah ya teman-teman mau pilih yang mana ya. Khususnya apa boleh sholat istikharah di saat sudah buntu banget pikirannya biar hati tenang? Boleh, gak jadi masalah ya. Khususnya sholat hajat ayat pendeknya setiap rakaat al-kafirun sama kulhu. Silahkan. Khususnya oke. Apakah batal setelah kita wudhu lalu kita minum 3 teguk aja? Teman-teman makan minum tidak batal wudhu. Kecuali makannya sambil kentut baru batal ya. Enggak batal mbak. Oke gitu ya. Ustazah apakah sedekah subuh boleh diberikan pagi atau siang? Boleh. Sedekah subuh itu kan dikumpulkan aja di waktu subuh. Dikumpulkan aja di waktu subuh ya. 2000 boleh. Nanti nyerahkannya di waktu siang nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Saya sholat isya tengah malam. Soalnya kalau nggak sholat tahajud saya suka kelewat. Boleh, nggak boleh? Oke, coba perhatikan ya. Teman kita ini dia sholat isyanya tengah malam terus. Karena katanya adalah kalau dia nggak sholat isya tengah malam dia susah bangun tahajud. Maka jawabannya itu nggak boleh. Kalau karena ketiduran boleh, karena isya itu waktunya panjang. Tetapi kalau disengaja nggak boleh, karena tabiat sholat isya itu di awal waktu, sementara tahajud itu di ujung waktu. Nanti kita lalai, kecuali ketiduran. Tidur pun sebelum isya itu kalau bisa nggak usah dikerjakan, karena an-naum qoblal isya, karena yakrahun naum qoblal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Jadi boleh tapi jangan dibiasakan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Anakku waktu kecil rajin sholat tapi sekarang lalai, nggak apa-apa. Iman itu yazid wa yankus. Iman itu kadang naik kadang turun ya. Dia naik karena ibadah, dia turun karena dosa. Coba dinaikkan lagi aja, di maintenance dan kemudian dinasehati ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ustazah, apakah menyertakan sedekah subuh niatnya disebutkan kepada orang yang diberikan? Nggak perlu. Hei ini ada sedekah subuh, nggak usah ya. Ini ada rezeki sedikit gitu boleh ya. Ustazah, kita niat puasa nazar sekalian di tengah niat ganti puasa Ramadan. Boleh nggak sih? Nggak sih, nggak boleh. Satu niat, satu amal ya sih. Oke. Saya juga kadang tidur bentar sebelum isya. Alhamdulillah jam 9:30 baru isya. Nggak boleh mbak. Ya isya dulu baru tidur. Ada 3 waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Yang pertama setelah subuh itu nggak boleh. Hannaum ba'da subuh yazhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia kita. Yang kedua jangan tidur habis asar, jangan tidur sebelum isya Mbak Tini. Ya yakrahun naum qoblal isya. Ya tidak disukai tidur sebelum isya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki, itu gunanya kita belajar. Oke, batas sedekah subuh jam berapa? Batasnya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Oke, kumpulkan aja di rumahnya. Sholat subuh itu kunutnya wajib enggak? Enggak. Ya, yang menyuruh kunut itu cuma Imam Syafi'i, yang tidak menganjurkan kunut Imam Hanafi. Teman-teman terserah mau ikut yang mana. Gimana saya pernah sesekali sholat isyanya jam 10 karena saya ngantuk. Kalau ngantuk banget itu boleh tertunda. Ya salah satu hal yang boleh menunda sholat adalah karena ngantuk berat. Tapi jangan tiap hari. Oke. Ustazah, oke, pagi semua ya. Bolehkah masakan suami yang tidak puasa wajib? Tidak boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam dosa. Misalnya di bulan Ramadan ada tukang yang kerja di rumah kita. Dia tidak berpuasa, lalu kita siapkan dia makan. Nah, itu
Itu ndak boleh. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita hanya boleh menolong dia dalam kebaikan, bukan dalam keburukan ya. Ustazah, saya bersin, batuk, pilek, flu, menangis tidak membatalkan sholat. Kecuali ngobrol ya teman-teman ya. Oke, aman ya teman-teman ya, sehat selalu ya. Ustazah, oke. Kalau haid lebih dari 2 minggu, kalau haid lebih dari 2 minggu, tetap teman-teman mesti melakukan sholat. Hari ke-15-nya sholat, ke-16, 17, 18 itu adalah istihadah. Istihadah itu adalah darah sakit ya. Jadi silahkan teman-teman sholat hari ke-16, 17, 18, tetapi kalau mau sholat di hari itu tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Jadi wudhu sholat langsung ya. Oke gitu ya. Ustazah sebentar ya. Cara sholat istikharah. Istikharah itu bisa siang dan malam. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Nanti salam kanan salam kiri. Mohon petunjuk kepada Allah atas apa yang sedang kita rasakan ya. Ustazah harus pakai pembalut nggak jika darah istihadah keluar? Ya iyalah, kalau nggak pakai pembalut gimana ceritanya? Pakai aja, sholat nggak masalah ya. Apakah wudhu batal kalau bersentuhan dengan suami, Mbak Jamba? Jadi begini, bersentuhan wudhu dengan suami itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan batal Mbak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal Mbak. Imam Maliki mengatakan batal kalau Mbak punya syahwat saja. Kalau tidak maka tidak batal. Mbak pilih yang mana nih? Batal boleh, tidak batal boleh, atau batal kalau muncul syahwat aja boleh. Karena dia perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Mbak terserah mau pilih yang mana, ya kan? Nah, Ustazah, kepalanya terbuat dari apa? Kepalaku dari apa ya? Nggak tahu juga aku teman-teman. Kepalaku terbuat dari apa? Ntar aku tanya mamaku, nanti aku kabari secepatnya ya. Kepala Ustazah terbuat dari apa? Gimana ceritanya? Ya kayak gitulah guys. Ya sama lah kepala kita geng. Ustazah kalau sedekah subuh bisa diberikan ke saudara nggak? Bisa. Sedekah subuh boleh diberikan ke saudara, ke anak, ke cucu, traktir makan teman, kasih makan kucing, itu boleh. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Pagi-pagi lagi khusyuk, kepala dari apa? Nanti aku tanya makku, nanti aku coba update ya. Oke. Ustazah, oke bentar ya. Siap Mbak Diana ya. Oke gitu, nanti aku update, tenang aja guys. Everything for you guys. Aku tuh melakukan apapun untuk teman-teman ya. Aku siap bernafas melalui udara demi teman-teman semuanya. Tenang aja. Aku siap minum dengan air demi teman-teman semua. Nanti aku tanya makku nanti, dari apa kepalaku mak? Ditanyanya pula dari apa kepalaku, nanti ya, nanti aku kabari. Oke, ditunggu ya Mbak Lontong. Oke. Ustazah, sedekah subuh batasnya jam berapa? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai iya mbaknya. Siap. Namanya memang Mbak Lontong. Emang gitu ya. Oke. Baik ya. Mungkin kepala Ustazah dari apa? Nanti aku update ya. Oke. Sedekah subuh itu dari mana? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh guys. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Masuk aja ke celengannya. Uang ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Kayak gitu ya. Lalu kemudian nanti serahkan itu. Boleh diganti dengan uang gede ya. Entah traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih traktir teman, bebas aja, nggak masalah. Itu bahwa sedekah subuh itu akan melapangkan rezeki kita lebih dahsyat ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Buat Viti, ya Allah, buat Viti kepala terbuat dari apa? Nanti ku tanya dulu ke makku. Slow lah guys ya. Aku apapun ku lakukan tuh teman-teman. Aku udah bilang. Udara pun ku hirup pagi ini ya. Demi teman-teman semua ya. Ustazah, oke gitu ya.
Ustazah, oke, apa hukum wanita ziarah kubur? Ada dalil kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi dulu perempuan itu pernah dilarang oleh Rasulullah untuk ziarah kubur. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu nasah wal mansuh hadis. Hadis yang lama terhapus teksnya atau terhapus hukumnya karena hadis yang baru. Contoh tentang ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul, ini aku jelasin bentar ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Ya, kalau dulu dilarang, sekarang dibolehkan. Contoh hadis yang maknanya terhapus. Contoh ada dalil alaikumus sauda wal baida inda shalah. Ya, laki-laki perempuan itu pakai pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Nah, itu kan dulu. Kalau sekarang boleh pakai baju warna-warni ketika sholat. Ya, oke gitu ya, aman ya. Nanti jam tujuan ya, Mbak Mas Santri ya. Oke, nah gitu. Siap Mbak User, thank you ya. Ustazah, bolehkah baca Quran lewat HP saat datang bulan? Gak masalah ya. Ustazah, oke gitu ya. Sebentar, siap Mbak Rasmi, jazakumullah ya. Ustazah, balas salam di toilet jangan, ucapkan dalam hati saja. Ustazah, kalau ada non muslim yang mengucapkan salam, misalnya dia bilang nih assalamualaikum, maka kita jawabnya cukup dengan waalaikum saja. Nah, itu ya siap Mbak Santi, itu karena Rasulullah dulu menjawab salam orang non muslim dengan sempurna. Tapi satu ketika ada satu orang non muslim yang mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, celakalah engkau ya Rasulullah. Jadi ditinggalkannya lamnya guys, jadinya ujung-ujungnya assalamualaikum ya, celakalah engkau. Apa kata Rasulullah? Waalaikum, kau juga. Sejak itu kita dianjurkan kalau ada non muslim mengucapkan salam, kita jawabnya waalaikum saja. Oke, waalaikum saja. Ya, betul sekali ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke orang tua bisa nggak? Sedekah subuh itu boleh untuk siapapun. Ya, untuk orang tua, untuk anak, menantu, cucu, orang non muslim. Ya, untuk orang kaya, untuk orang miskin, bebas. Ya, hadiah itu boleh ya. Ustazah, oke. Oke, kalau baca Al-Quran terus ketemu tanda sejadah, apakah harus sujud sahwi? Bukan sujud sahwi, sujud tilawah. Ya, kalau ketemu ayat sejadah yang ada tanda sejadahnya di dalam Al-Quran, maka teman-teman sujud. Misalnya lagi baca Quran, ketemu yang ada tanda sejadah di ujung. Letakkan Qurannya, sujud guys. Letak Qurannya, sujud. Itu hukumnya sunnah muakkad. Apa doanya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Ustazah, nah ini dia sujud tilawah ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, kemudian kalau rezeki sedekah subuh hanya untuk keluarga saya saja, nggak masalah. Cuman semakin banyak orang yang kita berikan berkat ya, semakin besar pahalanya buat kita ya. Ustazah, kalau nggak sujud gimana? Kalau nggak sujud ya nggak apa-apa, hukumnya sunnah muakkad. Ya, coba aku lihatkan tanda sejadah dalam Al-Quran ya. Oke, tanda sejadah dalam Al-Quran ya. Teman-teman pernah lihat tanda ini nggak? Ya kan? Dia hanya 15 ayat saja sih dalam Al-Quran ya. Oke, nah kayak gini guys. Kalau teman-teman ngelihat tanda sejadah kayak gini, pernah ngeliat nggak dalam Al-Quran nih? Al-Quran. Nah gini guys. Nah tanda sejadah gini ya teman-teman ya. Pernah ya teman-teman ya. Nah jadi mana dia tadi? Nggak nampak ya guys. Tuh mana dia? Nah ini guys. Nah ada ya. Nah kalau teman-teman ngelihat ada tanda sejadah kayak gini ya. Nah ini teman-teman letakkan Qurannya dan kemudian sujud. Ya, bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi sangat besar pahalanya.
Oke, Ustazah, nah itu ya. Nah gitu ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh tapi utang pinjol digagalkan? Itu nggak ada hubungannya. Ya sedekahlah dapat pahala, bayarlah pinjolnya. Ya, apa harus berdiri Zah? Enggak ya, enggak harus berdiri. Letak sujudnya menghadap kiblat. Sebenarnya sujudnya tidak harus baca sajadah wajhiyah. Ya, teman-teman bisa aja baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bisa aja. Cuman kalau bisa ya sajadah wajhiyah. Oke. Saja. Oke, sebentar ya. Oke. Boleh nggak masalah Mbak Santri, nggak? Tapi yang lebih tepatnya ini sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa saqasa ma'hu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Oke, gitu ya. Saja gimana mantan suami, bentar dulu ya. Mantan suami dulunya sudah menyakiti berlebih. KDRT dimaafkan, tapi hingga saat ini gimana? Mbak Erma terputus pertanyaannya Mbak Erma. Ustazah, bolehkah sedekah subuh saat haid? Ya boleh, nggak ada hubungan. Ya kumpulkan aja di rumahnya uang. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian serahkan. Ya, itu doa apa? Itu ayat sejadah, Mbak. Ayat sejadah. Ya, sujud tilawah saat mendengarkan ayat sejadah. Ustazah, oke. Dosa nggak saya tap-tap layar di bagian kepala atau dahi Ustazah? Ya, mau di mana lagi, guys? Saya tap-tap layar di kakiku kan nggak mungkin, geng. Oke. Nggak lain musikon ini, siap ya. Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, aku nonton langsung sedekah subuh. Masya Allah. Mungkin Mbak ini baru ngeh sedekah subuh, langsung sedekah subuh. Mantap. Semoga Allah amalkan ya. Allah mudahkan teman-teman dalam mengamalkannya ya. Banyak tahu tentang hukum-hukum Islam sejak gabung di sini ya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Oke ya, masa di kaki tap-tap layarnya guys. Oke ya, Ustazah, bolehkah wanita mengantar jenazah? Tidak ada keharumannya Mbak, aman aja ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh buat traktir teman? Boleh ya. Boleh aja, misalnya nih kita udah kumpulkan di rumah nih 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu kan. Lalu kemudian teman-teman boleh nih traktir makan kawan, kasih makan kucing, pakai uang itu why not? Nggak masalah ya. Oke, sedekah subuh pakai uang zakat mal ya itu namanya zakat bukan sedekah. Kalau sedekah ya sedekah, kalau zakat ya zakat. Oke. Ustazah, sedekah subuh itu wajib, tapi kalau kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan gimana? Sedekah subuh itu nggak wajib, sedekah subuh itu sunnah ya. Cuma orang-orang banyak melakukan sedekah subuh karena di waktu subuh malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Nah itu makanya sedekah subuh itu biasanya akan dahsyat ya. Dia memperpanjang rezeki kita. Oke, sedekah subuh dikasih ke anak saya di pondok bebas. Bebas, sedekah subuh bebas untuk siapapun ya. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh dipakai bayar hutang nggak Ustazah? Kalau sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu bukan sedekah namanya. Itu namanya tabungan. Apa itu sedekah? Sedekah itu sesuatu untuk orang lain. Sesuatu kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Ustazah, sedekah subuh untuk bayar hutangku. Lah itu tabungan namanya. Sedekah subuh untuk aku pengen kurban. Lah itu tabungan kurban namanya. Ya, tapi kalau seandainya Ustazah sedekah subuh untuk bayar hutang orang, baru itu sedekah. Sedekah subuh untuk kurbankan orang, itu baru sedekah. Oke. Menahan kentut dalam sholat tidak membatalkan sholat ya. Hanya saja makruh saja ya. Allah tidak suka. Oke gitu. Jadi kalau bisa buang aja lalu ambil wudhu lagi ya. Sedekah subuh harus ke masjid. Jam 6 kan masih bisa sedekah subuh. Sedekah subuh harus Oke. Ke siapa aja sedekah subuh diberikan. Sedekah sama suami boleh nggak? Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya guys. Aku mau pengumuman sedekah subuh. Aku ambil mikrofonku dulu. Nah, mikrofonku AC aku aja.
Tapi tenang guys, baterainya masih ada. Nggak sama kayak remote TV ku, nggak ada baterai. Ada baterainya geng. Yuk kita sedekah subuh pengumuman. Oke, sedekah. Tahan nafas 72 tahun 4 bulan 10 hari. Kita jelaskan sedekah subuh. Pengumuman. Mikrofon guys, mikrofon. Pengumuman. Nah, apa itu sedekah subuh? Tahan nafas guys, 72 tahun. Tunggu aku pengumuman dulu ya. Pengumuman sedekah subuh itu adalah sedekah di waktu subuh. Kapan waktunya? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Sedekah subuh itu apa fadilahnya? Di waktu subuh malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Permasalahannya adalah kayak mana mau sedekahnya? Di luar rumah nggak ada manusia subuh-subuh. Kecuali ada kucing di luar aja. Atau ada orang ke masjid. Maka cara lebih gampang kumpulkan dulu di rumah. Kapan dikumpulkan? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kayak mana cara ngumpulkannya? Ambil kaleng kosong, aqua kosong, ambil kotak kosong. Modelnya kayak gimana? Boleh lonjong, boleh bulat, boleh peta. Lalu kemudian kayak mana caranya? Ambil uang 2.000, letakkan di waktu subuh. Cus. Setiap hari, tiap hari. Letakkan ya, di aqua, di mana suka hatilah. Letakkan, cuk. Setelah dia terkumpul menjadi 2 minggu, menjadi 3 minggu, 4 minggu, ambil uang itu. Nah, boleh teman-teman letakkan ke masjid secara keseluruhan. Atau kasih ke fakir miskin secara keseluruhan. Atau ganti uang besar traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih tetangga, kasih orang tua, kasih menantu, bebas. Sedekah subuh itu bebas untuk siapapun. Yang penting untuk orang lain. Dan ngasihnya tidak harus subuh. Ngasihnya boleh siang ya teman-teman ya. Boleh siang, nggak ada masalah. Atau kasih makan kucing, traktir makan teman ya. Bebas untuk orang tua, menantu, mantan, suka hatilah ya kan. Boleh teman-teman. Nah gini ceritanya. Ketika teman-teman kasih itu kepada orang susah. Atau sekedar teman-teman boleh traktir makan kawan. Jangan lupa berdoa. Doa sedekah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Ya terserah aja lah teman-teman mau sedekah dengan siapa. Sedekah subuh itu menenangkan hati kita dan memperbesar pahala kita. Dan sedekah subuh itu adalah cara efektif untuk mengambil rezeki. Makanya kalau mau sedekah subuh, kalau mau rezeki lancar jangan tinggal beberapa hal. Pertama adalah teman-teman boleh sedekah subuh, duha, sholawat dan syukuri nikmat yang ada. Ya udah kayak gitu aja. Sedekah subuh lagi haid boleh nggak? Ya nggak ada hubungannya kan kita kumpulkan di rumah uangnya. Sedekah subuh lagi bad mood boleh ya nggak masalah, kumpulkan aja. Sedekah subuh lagi bete sama ustazah, pertanyaanku nggak dijawab-jawab dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, nggak apa-apa, nggak ada hubungan, sedekah subuh aja. Aku lagi baper banget nih, udah telat nih haidnya nih, boleh nggak sedekah subuh aja, nggak ada hubungannya. Oke. Nah terus sedekah subuh itu kenapa sih harus subuh? Ya karena di waktu subuh malaikat itu turun ke permukaan bumi ya mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Berapa harusnya? 2.000 cukup. Sebulan nanti 60.000. Oke. Nah demikian dari saya pengumuman siang ini. Karena udah pegel ku taruh lagi remote ku geng. Dah. Nah kayak gitu. Oke. Nah dah. Kayak gitulah cerita kita ya guys. Oke. Sabar saja, aku bercanda saja. Aku bercanda saja. Everything for you guys. Biar paham. Biar bisa diamalkan kan. Oke. Udah selesai. Nah. Oke, kecuali nggak ada uang. Nah, kalau nggak ada uang nggak apa-apa. Kalau nggak ada uang bisa berbagi dengan sekedar ambil gula, taruh keluar ke lubang semut dan seterusnya. Oke, aman ya guys. Nafasnya udah boleh dibuang. Sabar saja, siap. Saya bercanda saja. Nafasnya udah boleh dibuang ya. Jangan kuat-kuat ya. Ustazah, oke. Bolehkah sedekah subuh Jumat? Boleh, nggak masalah. Sedekah subuh nanti diserahkan di hari Jumat ya. Oke, ustazah. Oke, lega.
Saya banyak dapat ilmu, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, bacaan apa yang sedekah subuh ya? Kalau sedekah itu bacanya yang tadi, Rabbana taqabbal minni ya. Ya Allah, terimalah dariku gitu ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga bisa betah ya belajar di akun ini ya. Sedekah subuh diberikan ke anak yatim boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, dikasih sedekah subuh dikasih ke suami boleh, nggak jadi masalah ya. Oleh ya guys. Oke, unyu-unyu ya. Oke, Masya Allah ya. Ustazah, oke. Semenjak ikut lab saja banyak tahu tentang sholat sunat. Semoga Allah mudahkan. Hello, yang baru lihat wajah aku sekarang boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya supaya kita bisa berteman bersama belajar di akun ini. Ya, nah jadi semoga betah belajar di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar. Sekolah, dulu aku di pesantren 6 tahun sekolahnya. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusannya Syariah ya. Ustazah, oke sebentar. Boleh nggak ambil sebagian sedekah subuh ditaruh ke masjid? Nggak ada masalah. Coba deh. Coba. Beda loh orang yang sedekah subuh dengan orang yang nggak sedekah tuh beda. Rezekinya beda, almost beda ya. Kalau habis subuh tidur gimana? Jangan. Ada 3 waktu yang tidak dianjurkan tidur. Yang pertama habis subuh ya. An-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Yang kedua jangan tidur habis asar. Dan yang ketiga jangan tidur sebelum Isya. Yakrahun naum qoblal Isya. Sama-sama Mbak Rasmi, Mbak Amarsi ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh kasih ke anak boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, sholat duha nggak hafal surat ad-duha itu gimana? Memang sholat duha itu dianjurkan. Rakaat pertama baca asyams, rakaat kedua baca ad-duha. Tapi itu cuman anjuran, itu bukan kewajibku. Puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Berpuasa seperti biasa 3 hari ya, berpuasa sebentar ya. 3 hari ya teman-teman ya, dari mana? Hari Minggu, Senin, Selasa. Nah, untuk hari Senin itu niatnya tetap puasa yaumul bid ya. Oke, Ustazah, apakah semua umroh selalu ada cobaan di Mekah? Ya tidaklah. Enggak, pergilah berangkat. Justru dengan kita banyak dosa kita berangkat ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sebentar ya. Saya pengen witir, tapi doa kunutnya cuman hafal separoh. Witir nggak wajib kunut ya. Kalau nggak pakai kunut nggak apa-apa. Ustazah, katanya sholat di ujung waktu adalah orang munafik. Mending nggak usah aja. Jangan, nggak seperti itu. Bahwa melakukan sedikit lebih baik dibanding tidak melakukan sama sekali ya. Dibanding munafik, dibanding orang lalai lebih bagus teman-teman sholat daripada lalai ya. Ustazah, oke sebentar ya. Siap ya Mbak Zahra ya. Ustazah, saya punya nazar puasa 1 bulan. Tapi saya bayarnya nggak langsung dalam 1 bulan. Itu bisa nggak? Tergantung konteks daripada nazar Mbak. Kalau Mbak bilang 1 bulan berturut-turut, maka harus 1 bulan berturut-turut. Kalau Mbak bilang pokoknya 30 hari nggak berturut-turut, berarti lebih aman ya. Siap Mbak Hijab Style ya. Ustazah, apa ciri-ciri orang munafik? Ciri-cirinya idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong ya. Kalau dia ngomong dia bohong. Kamu lagi di mana? OTW padahal masih di rumah. Itu munafik. Kamu udah ini belum? Udah di jalan belum? Udah, aku deket lagi sampai. Padahal enggak ya. Itu ciri orang munafik ya guys. Oke, Ustazah. Oke. Berdosa nggak suka lambat sholatnya? Ya jelas lah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bahwa tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Di antaranya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya.
Ustazah, nah lalai itu termasuk melambat-lambatkan, ya kan? Oke, Ustazah, aku teman ibu aku yang stroke tidur di ruang tamu, aku tinggal suami di kamar, dosa nggak aku? Teman ibu aku stroke, aku tinggal di kamar sama suami. Yang penting ada suami di rumah, yang penting ada ibu juga sebagai mahram, dan kemudian jangan nampakkan aurat kalau dia bukan mahram kita. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, perhiasan dan batangan boleh digabung Pak, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Apa boleh melaksanakan 40 hari untuk ibu yang sudah meninggal? Boleh, tapi tidak boleh ada kesyirikan. Cukup berdoa, sholawat, yasinan masih boleh ya. Ustazah, oke, kalau sholat hajat baiknya jam berapa? Sholat hajat ini adalah salah satu jenis sholat sunnah yang bisa dikerjakan siang dan malam ya, yang bisa dikerjakan siang dan malam ya. Sholat taubat, jadi cara niatnya adalah sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh aja. Kayak sholat subuh aja, alhamdulillah. Oke, kayak sholat subuh aja ya. Nah, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, nanti setelah salam kanan, salam kiri gitu ya, maka teman-teman banyak istighfar atau baca Sayyidul Istighfar ya, yahdikumullah. Ustazah, sebentar ya, kan di motor ada stiker tulisan Bismillah. Kalau motornya ditutupin pakai sarung motor nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar. Oke, bagaimana supaya dagangan kita laris manis? Bagaimana supaya dagangan kita laris manis? Yang pertama adalah jangan lupa sedekah subuhnya ya, terus aja itu memperlancar rezeki. Yang kedua jangan lupa sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Yang ketiga jangan lupa sholawat. Yang keempat jangan lupa untuk bersyukur apa yang didapat, dan yang paling penting adalah amanah ya. Nah, dan berbaik sangka kepada Allah atas rezekinya ya. Oke, Ustazah, apa benar kalau merusak rumah tangga nggak diakui sebagai umat Nabi walaupun sudah bertaubat? Wallahualam, tidak pernah saya dengar itu. Ustazah, niat sholat subuh pakai wajib pakai bahasa Arab? Nggak wajib ya. Oh, niat sholat subuh, nanya usolli, ini niat sholat subuh apa wajib pakai bahasa Arab? Nggak wajib pakai bahasa Arab ya. Oke, kalau dia mau bahasa Arab, usolli fardhos subhi rakaataini lillahi ta'ala. Ustazah, gimana orang pinjam uang untuk modal terus bayar potong jualan? Gimana maksudnya? Akadnya akad pinjam atau kerjasama? Coba ya. Ustazah, udah sholat taubat tapi masih maksiat ya. Al insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Jadi kalau seandainya dia salah dan lupa, ya dia tinggal berusaha untuk tidak mengulangi. Jadi taubat itu nggak bisa dengan sholat sunat taubat aja guys ya. Taubat itu adalah dengan cara teman-teman, taubat itu adalah dengan cara yang pertama berjanji tidak mengulang lagi. Yang kedua mengisi hari dengan ibadah. Yang ketiga memperbanyak sholat sunat taubat. Yang keempat adalah memperbanyak ibadah lain. Jadi sholat sunat taubat bisa menipiskan dosa. Tapi kalau dilakukan lagi tetap masih berdosa. Dan usahakan tidak mengulang lagi ya. Oke, Ustazah, oke, barisan Sayyidatuna Fatimah, wallahu alam. Saat sakaratul maut, bolehkah dikasih minum? Jangan, gak usah, talkinkan aja. Sedekah sujud, posisinya duduk, setelah sujud, posisinya duduk dulu atau langsung berdiri? Jawabannya duduk dulu. Jadi sujud, kita mau berdiri, kita duduk dulu. Oh, Akbar, duduk antara 2 sujud, baru kita berdiri. Itu adalah tumakninah ya. Akadnya pinjam. Kalau akadnya pinjam harus ganti dalam bentuk pinjaman. Tidak bisa persentase keuntungan. Kalau persentase keuntungan itu tandanya adalah akad kerjasama. Kerjasama uangnya nggak harus dikembalikan. Bangkrut satu, yang lain tidak harus mengembalikan uang. Itu beda ya. Ustazah, gimana hukumnya
uang orang yang sering umroh tapi uangnya hasil jual minum-minuman keras misalnya, maka umrohnya tertolak ya, karena dalam beramal itu adalah benar niatnya, benar caranya. Niat kita benar untuk umroh, tapi cara kita adalah dengan cara niat kita benar umroh ya, tapi cara kita adalah dengan riba, pinjam uang bank, itu nggak bisa ya. Saja, oke. Batas waktu sholat duha kapan? Batas waktu duha adalah 1 jam menjelang azan subuh ya. 1 jam menjelang azan zuhur. Jadi sholat duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, duha ini bisa dikerjakan 12 rakaat. 2 2 2 2 2 2 ya. Atau teman-teman bisa kerjakan 4 4 4 atau 2 rakaat dulu minimal, udah oke banget ya. Ustazah, saya sholat duduk di kursi karena semua persendian sakit, gak apa-apa. Ada dalil, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau gak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau gak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau gak bisa ya telentang. Jadi boleh sholat dalam keadaan duduk, oke? Gak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau laki-laki, ya dia kalau mimpi harus mandi ya, teman-teman ya. Oke. Kalau mimpi harus mandi ya. Oke, mimpi basah. Ustazah, sah nggak kalau sholat badan berminyak masuk bau balsem? Sah selagi nggak kena najis ya. Ustazah, kalau tahiyat nggak ngelihat ke jari telunjuk nggak apa-apa. Cuman kan dulu karena nggak tahu. Sekarang udah tahu kan. Pokoknya kita sholat itu lihat sejadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu matanya kita pindahkan ke arah telunjuk. Lalu kemudian setelah selesai baru kita pindahkan lagi mata kita ke tempat sujud. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Sebaiknya menghadapi sakaratul maut ditalkinkan la ilaha illallah atau Allah Allah saja. Teman-teman, aku coba jelasin cara talkin ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini. Jadi gini guys. Oke, gitu ya. Tentang talkin jenazah. Jenazah itu kan meninggal. Ya, ini misalnya kepalanya. Ini misalnya adalah kakinya. Oke, ini kepalanya, ini kakinya. Ya, maka caranya gimana? Teman-teman coba pegang kakinya dulu. Kalau kakinya sudah beku, berarti nyawa nggak ada lagi di kaki. Coba pegang pahanya. Kalau pahanya masih hangat, itu masih bisa. Ucapkan ke telinganya. Ucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah. Nah, ketika mengucapkan ini ke telinga mereka, yang pertama bahwa tidak boleh buru-buru. Tidak boleh dipaksa, karena orang yang sakaratul maut itu dia sedang melawan rasa sakitnya. Kalau seandainya kita paksa nanti dia marah. Pelan-pelan aja. Nah, ketika dia mengucapkan, seketika kita udah bilang sama dia, ucap la ilaha illallah. Lalu kemudian dia udah mengucapkannya, jangan ajak dia ngomong lagi. Karena kita berharap itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Lalu kemudian setelah dia melakukan yang namanya setelah dia baca talqin, lalu kemudian dia tidak mengucapkan itu semuanya, maka kita pelan-pelan aja. Atau setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka kemudian dia ngomong, maka ucapkan lagi. Nah, ketika dia udah hampir sakaratul maut dalam posisi za'an. Za'an itu adalah udah di sini. Ya, itu biasanya ciri-cirinya matanya udah ke atas. Ya, matanya udah ke atas, badannya udah kaku. Saat itu hanya cukup ucapkan Allah, 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 Allah saja. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Allah, Allah, Allah saja. Karena posisi sakaratul maut itu sakit ya. Saja kalau sholat hajat di waktu duha boleh. Sholat merem boleh enggak? Jangan ya. Bahwa sholat itu mesti teman-teman tutup matanya. Sholat itu mesti ini guys.
buka matanya, buka bibirnya. Membuka, menutup bibir dan menutup mata di dalam sholat itu adalah makruh. Boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Oke, boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bila kita sedang sholat witir, rokaat terakhir, rokaat terakhir, tapi keburu azan subuh, tidak sah. Tapi kalau mau dilanjut nggak masalah ya, lain kali hati-hati, 1 rakaat cukup ya, karena udah masuk waktu azan, waktu sholatnya udah habis. Sementara syarat sahnya sholat adalah sesuai dengan waktu sholatnya. Oke, Ustazah, supaya anak laki-laki mau 14 tahun, Mbak Dinda maksudnya gimana? Saja sebentar ya. Jika sholat belum tahu arti atau bacaan sholatnya, ya palingan tidak khusyuk aja. Mengetahui arti bacaan sholat itu tidak sampai ke status wajib. Cuman kita jadi tidak khusyuk aja. Jadi tidak khusyuk aja ya teman-teman ya. Jadi usahakanlah arti bacaan sholat itu dihafal. Cuman dikit aja. Adalah Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Kan dikit aja kan teman-teman ya. Ustazah, kalau haid udah 15 hari berhenti, setelah 3 hari keluar lagi, itu istihadah. Hari ke-15 mandi, setelah itu kalau keluar terus maka silahkan sholat, puasa dan lainnya. Ustazah, tadi sholat duha jam 7.33. Apa udah masuk waktu duha? Sepertinya sudah sih. Kalau jam segitu ya. Ustazah, sebentar ya. Saya punya anak laki-laki 14 tahun. Perlu diajarin mimpi basah. Maksudnya gimana Mbak Dinda? Ustazah, boleh nggak sholat taubat dan hajat diberikan sesering mungkin? Boleh, nggak masalah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat untuk sholat taubat dan hajat ya. Minimal 2 rakaat, maksimal adalah 12 rakaat ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah usaha kredit PAY letter? Jangan ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan usaha yang ada muatan riba ya. Ustazah, kalau umroh naik pesawat 9 jam, sholat sama tayamumnya gimana? Di dalam pesawat ada air kalau mau berwudu, kalau enggak ya tayamum, sholatlah sambil duduk. Di mana arah mobil, di situ arah kiblat. Di mana arah pesawat, di situlah arah kiblat. Caranya begini, sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca misalnya. Lalu kemudian setelah itu basuh mukanya sekali aja. Ambil lagi tangan kanannya, ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Nah ini tangan kanan dari punggung tangan terus sampai ke siku. Terus ujungnya ke jempol ya. Terus dari sini ujungnya ke jempol. Udah, tayamum hanya muka dengan tangan aja dan gak pakai kumur-kumur. Udah, sholat di mobil, di mana arah mobil di situ arah kiblat ya. Udah gitu aja, muka dengan tangan aja ya. Ustazah, gimana Ustazah? Sebentar ya. Batas jamak 7 hari ya. Ustazah, bolehkah langsung witir setelah Isya? Boleh. Teman-teman sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Ustazah, kalau sholat duha cuman 4 rakaat boleh. Kalau dia 4 rakaat, 2. Sengaja aku sholat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat duha, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi totalnya adalah 4 rakaat. Ustazah, gitu ya. Ustazah, sebentar. Sholat taubat kan ada bacaan pas sujud. Kalau nggak hafal gimana? Sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Nah setelah sholat baru berdoa. Dan boleh sambil baca buku, nggak jadi masalah ya.
Ustazah pinjam uang di bank syariah selagi di atasnya Bank Indonesia riba. Ustazah bolehkah sedekah subuh atas nama orang tua yang non muslim? Gak boleh ya. Ustazah sedangkan kalau dia meninggal aja nih, ada teman kita non muslim meninggal nih, kita cuma bisa ucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita nggak bisa doakan agar kuburannya lapang, dia dimasukkan ke dalam surga, nggak bisa. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, baru lihat aku sekarang, boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, sholat ba'diyah isya boleh ditunda nggak? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Misalnya nih kita sholat isya, lalu kemudian menuju ba'diyah isya, kita diemin anak dulu, ya kita siapin makan buat suami dulu, atau misalnya kita sekedar jaga kedai dulu, maka boleh aja ya teman-teman untuk melakukan yang namanya sholat ba'diyah setelahnya. Oke, sholat witir berapa rokaat? Witir itu bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat ya. Bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat ya. Ustazah aman ya teman-teman. Ustazah, oke, sholat fardu baca ayat pendek surat Yasin tapi ayat-ayatnya apa-apa aja yang boleh, bebas. Teman-teman, setelah sholat fardu kita dianjurkan baca ayat pendek. Nah, ayat pendeknya itu bebas aja guys, nggak jadi masalah. Ya, ayat pendeknya itu bebas, mau teman-teman baca ayat kursi ya, mau teman-teman misalnya baca surat-surat yang lain seperti Yasin 3 ayat pertama, atau misalnya sekedar baca Al-Baqarah 2 ayat pertama, gak masalah ya. Ustazah, oke aman ya guys. Ustazah, kalau ayat pendeknya itu aja nggak apa-apa ya, nggak apa-apa mbak, ya nggak masalah. Itu aja nggak jadi masalah. Nah teman-teman kita nih cuma itu aja kok mbak. Cuma mereka lagi pada mandi, nanti kita tanya mereka. Kayaknya aku yakin ayat pendek mereka itu aja ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, biar aja mereka mandi sambil dasteran, ya kan. Nah biar aja mereka mandi. Tapi aku mau bilang nih, jangan kasih tahu mereka seperti biasa bahwa ayat pendek itu aja nggak masalah. Mbak nggak sendiri. Semua teman-teman kita yang lagi mandi semuanya itu kok. Ya kan? Nah semuanya itu kok ayat pendeknya. Ya zuhur dia qul huwallahu ahad. Asar dia itu lagi. Maghrib dia itu lagi. Kayak gitulah mereka mbak. Ya kan? Nah gitu ya. Lipstiknya merek apa? Lipstik aku Buttons Craft. Nah, Buttons Craft ya guys. Oke. Sama aku juga gitu, ya kan? Nah, baru kelar nyuci kok sama aku. Sama ya, ya Allah, aku juga baru kelar nyuci dalam hatiku. Tapi aku sering berniat untuk mencuci, tidak apa-apa lah kan, satu niat dianggap satu kebaikan dalam hadis arba'in ya. Oke gitu ya teman-teman. Ustazah, oke sebentar. Oke, aku punya balita, aku mau mandi wajib sama anak, boleh nggak? Maksudnya mandi wajib sama anak nggak ada larangan mbak mau mandi wajib sama anak. Tapi kenapa, buat apa, mandi aja sendiri. Oke gitu ya. Oke Ustazah, iya, saat saya sholat duha niat 4 rakaat tapi lupa di rakaat keduanya saya duduk tahiyat akhir. Nah ini salah. Jadi harus benar niatnya, benar amalnya ya. Oke ya Ustazah, kalau misalnya kita jadi makmum lalu diimamin sholat, bacaannya nggak fasih, terus apa yang dilakukan? Nah imam ini bacaannya harusnya dia membacanya dengan tepat. Misalnya nih cara bacaan Al-Fatihah imam. Ada yang langsung tuh guys, dari Al-Fatihah sampai walad dolin langsung. Dia bacaannya wasol. Wasol itu lanjut terus ya tanpa nafas. Itu selagi makhorijul hurufnya benar, ya tajwidnya benar, itu nggak masalah. Tapi kalau seandainya dia nggak benar, lebih bagus jangan berimam ke dia atau cari imam lain atau
nasihati dia. Oke, karena menghilangkan satu mat atau panjang pendek dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Oke ya, Ustazah, oke, baca Al-Muluk setelah maghrib nggak ada masalah. Ustazah, sholat duha 4 rakaat, 8 rakaat pakai tahiyat awal nggak? Kalau teman-teman sholat sunnah, misalnya nih sholat duha langsung 4 rakaat, qobliyah zuhur langsung 4 rakaat kayak gitu kan. Maka kalau dia langsung 4 rakaat, maka teman-teman caranya begini ya. Caranya begini, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Ntar ya guys, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya, dia cuma ada tahiyat akhir aja. Oke, sebentar ya. Kalau imamnya nggak kunut di subuh, gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut, nggak ada masalah. Ya, tidak akan berdosa. Sholatnya sah. Ustazah, saya sholat makmum dalam rakaat kedua kebelet kentut. Apa boleh dikeluarkan atau ditahan aja? Menahan kentut dalam sholat itu adalah makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Nah, ditahan atau dibuang, jawabannya dibuang. Ambil wudhu lagi, oke? Tapi kalau ditahan, sholatnya sah. Dia cuma makruh saja. Oke, Ustazah, doa iftitah dalam Al-Fatihah boleh nggak tidak dibaca? Semua jenis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, nggak baca iftitah nggak jadi masalah. Nggak baca iftitah nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Iftitah itu cuma sunnah pada semua jenis sholat ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, Ustazah, kalau zikir tiap hari doanya Nabi Yunus itu gimana? Nggak ada masalah ya. Oke, siap Mbak Lia ya. Oke, Ustazah, apakah boleh sedekah subuh ditukar dengan uang besar? Nggak masalah ya. Misalnya dia 2000, lalu kemudian ditukar dengan uang besar, nggak jadi masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, siap Mbak Yana. Apakah wanita mimpi basah mandi? Sedekah subuh buat orang tua yang sudah meninggal. Boleh. Caranya begini. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, lalu kemudian teman-teman berdoa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti, siap Mbak Ramdhani ya, Mbak Davin. Berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, anakku sehatkan, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Sholat duha 4 rakaat, habis Al-Fatihah apa baca ayat pendek? Ya, setiap rakaatnya baca ayat pendek ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Ustazah, sholat duha 4 rakaat langsung dikerjakan apa 2 rakaat? Saran aku 2 aja biar lebih gampang. Contoh, sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat pertama dianjurkan asyam, rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi kalaupun enggak masalah, baca ayat lain juga enggak ada masalah ya. Ustazah, wudhu pakai handuk gimana? Maksudnya teman-teman lagi pakai handuk, terus teman-teman pengen wudhu. Nggak ada masalah, itu cuma adab saja. Siap Mbak Eli ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Itu nggak masalah. Qobliyah subuh setelah azan sampai kapan batasnya? Jadi begini Mbak. Bahwa yang namanya qobliyah atau ba'diyah dalam sholat fardu, itu dia bisa dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya. Contoh, teman-teman azan subuh jam 4.30. Lalu kemudian teman-teman baru bangun jam 5.
Itu kan jam 5 masih ada waktu subuhnya itu. Maka masih bisa teman-teman qobliyah subuh dulu 2 rakaat lalu sholat subuh 2 rakaat ya. Atau misalnya azan zuhur jam 12:30. Teman-teman baru sholat jam 1. Nah di jam 1 itu teman-teman qobliyah dulu, baru sholat zuhur, baru ba'diyah, tidak jadi masalah. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Pokoknya dia selagi masih ada waktu sholatnya ya. Saja semua jenis sholat sunnah kalau ambil rokaat tidak ada tahiyat awaliyah. Betul sekali oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow aktifkan tombol loncengnya ya. Supaya kita bisa berteman bersama di akun ini. Aku jelaskan. Kalau sholat sunnah mau 4 rokaat 1 kali salam itu tidak ada pakai tahiyat awal. Contoh misalnya, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Sholat duha langsung 4 rakaat. Itu nggak pakai tahiyat awal. Contoh kita sholat duha. Sengaja aku sholat sunat duha. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat berdiri. Rakaat keempat tahiyat akhir ya. Ustazah, tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu tanggal 5, 6, 7 Oktober. Ini kan hari Kamis nih. Besok Jumat, besok lagi Sabtu. Besoknya lagi Minggu nih. Nah hari Minggu itu teman-teman boleh puasa Yaumul Bid. Minggu, Senin dan Selasa ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, kemudian sholat duha, kemudian puasa Yaumul Bid, sholat duha, kemudian sebentar ya, puasa Yaumul Bid, sholat duha dan jangan lupa witir ya. Oke gitu ya. Ustazah minta doa untuk relawan. Ya kita doakan ya. Sholat witir ya, Salah sholat witir ya. Ustazah sebentar ya. Oke. Boleh nggak habis isya sholat witir, nanti habis tahajud nggak witir lagi? Benar ya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya. Teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian sholat witir. Boleh nggak? Boleh. Tapi tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Karena kalau witir dikerjakan 2 kali dia jadi genap. Contoh, sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 genap. Jadi witir cuman boleh 1 kali aja. Ustazah, oke aman ya. Ustazah sholat witir bolehkah 3 rakaat apa 1 rakaat? Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Nggak ada problem ya. Ustazah, sebelum melakukan tahajud, apa harus sholat hajat dulu? Oh, nggak ada hubungannya, Mbak. Kalau tahajud, kalau hajat ya hajat. Itu 2 jenis sholat yang berbeda ya. Ustazah, oke, sholat doa baca suratnya ad-duha boleh nggak? Ayat lain pun boleh. Ya, rakaat 1 dari surat ad-duha itu dianjurkan bahwa rakaat 1 asyams, rakaat kedua adalah ad-duha. Ya dong, tapi itu tidak harus ya teman-teman ya. Rakaat 1 asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi tidak harus itu nggak apa-apa. Teman-teman boleh pasang niat yang doa hayat yang lain aja. Nggak masalah ya. Ustazah, saya sering nanya tapi nggak dijawab. Sedih banget. Maafin aku ya guys. Oke, maafin ya kalau nggak kebaca ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke. Sholat tahajud apakah harus panjang? Tidak, 2 rakaat cukup. Oke, sholat sunat rawatib dikerjakan kapan? Sholat sunat rawatib dikerjakan kapan? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Siap Mbak Virgo. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku ya.
Tadi ada yang nanya apa ya guys? Lupa aku. Apa tadi guys? Lupa aku ya. Oke, sama-sama Mbak Uni Lilak. Apa tadi yang barusan geng? Apa lu lihat-lihat? Apa tadi yang barusan? Lupa dah. Oke, dah lupa ya. Oh rawatib ya, rawatib ya. Baik, baik, baik. Rawatib itu bapaknya, ibaratnya gitu. Si bapak ini punya anak, ya, namanya si Qobliyah dan Ba'diyah. Qobliyah itu adalah sebelum sholat fardu. Ba'diyah itu adalah setelah sholat fardu. Nah, hukumnya ada yang sunnah muakkad. Kapan dilakukan? Ini dia. 2 rakaat sebelum subuh. Lalu 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu totalnya. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Oke, Ustazah. Wudhu tanpa pakaian itu cuman adab, dia bukan syariat, cuman kurang beradab aja. Secara hukum tidak masalah ya. Ustazah, berapa menit lalu kita udah wudhu, keputihan luar biasa keluar, apakah harus diulang wudhunya? Maka teman-teman yang keputihan itu nggak boleh jauh jaraknya antara keputihan dengan wudhunya. Jadi setiap ngambil wudhu harus teman-teman hapus dan kemudian langsung sholat. Hal itu sama dengan orang yang istihadah, yang haidnya lebih dari 15 hari. Maka dia istihadah, maka dia wudhu, dia langsung sholat. Ya, dia wudhu, dia langsung sholat. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang keputihan memang dia agak ribet sedikit. Nah, kalau dia mau sholat, dia mesti cebok. Dia bersihkan lalu kemudian dia nggak boleh pakai celana itu lagi. Nah, sholatnya orang yang keputihan dan orang istihadah itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara sholat dan wudhunya. Jadi habis wudhu dia langsung sholat. Semoga paham ya. Nanti minum madu akasia yang aku spill itu bagus banget untuk keputihan dan haid gak lancar seperti Mbak ya. Keputihan boleh puasa, tapi keputihan harus disembuhkan ya guys. Karena keputihan itu mengganggu ibadah kita. Nanti ada rezeki, boleh beli madu akasia yang aku spill itu udah tercor rata-rata 1 ton di akun kita ya. Rata-rata udah banyak yang tercor ya. Oke, Ustazah, ya keputihan minum madu akasia. Udah merasakan kan manfaat madunya kan guys? Oke, Ustazah sebentar. Bagaimana doa sujud terakhir sholat? Apakah diselipkan? Iya, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sujud. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka teman-teman boleh melakukan yang namanya doa di sujud terakhir. Ya, baca. Apa doanya? Pengen doa anak soleh, Robbi habli minas solihin. Ya, pengen hati tenang misalnya, atau pengen keluar dari masalah, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Oke? Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi gak ada masalah. Oke, Ustazah, oke aman ya. Nah itu dia doanya ya. Ustazah, apakah boleh puasa yang mulbit sedangkan puasa kodo belum dikerjakan? Boleh, tapi setelah itu ganti puasanya ya. Ustazah ganti puasanya. Aku mau beli madu untuk kesehatan. Madu kita itu bagus banget guys. Madu kita itu bagus banget. Teman-teman belilah. Ya, rata-rata terCO 1 ton lebih itu. Kolesterol minum madu akasia. Betul ya. Hasil setiap orang berbeda tapi yang sembuh udah banyak nih. Tuh. Nih. Kolesterol nih. Bener Zah, kolesterol dan asam lambungku juga udah sembuh. Tuh. Keputihan, asam lambung, tiroid, hipertiroid, kolesterol, hipertensi. Kemudian kayak keputihan tadi Mbak. Haid gak lancar, akasia itu obatnya. Akasia memang bagus madunya. Aku udah minum 2 tahun ya teman-teman ya. Tuh ya. Oke. Nah gitu ya. Ya itu sujud terakhir ya. Dia madu kita itu guys.
1 kilonya cuma 89.000 aja. Nanti kalau seandainya mau beli 2 kilo, kita turunkan di bawah 80.000 1 kilo ya. Oke gitu ya. Mual muntah langsung sembuh tuh kan. Masya Allah. Seperti apa madunya Ustazah? Coba saya keputihan banyak akasia. Akasia, coba baca bismillah. Coba baca bismillah. Nanti aku munculkan keranjangnya. COD jam 12 ini aku kirim langsung. Madu kita enak. Teman-teman gak usah khawatir. Asam urat akasia. Testimoni udah banyak. Udah tercium ratusan ton. Ya, jangan dijual di apotek. Jualnya di sini ya. Bismillah ya. Coba ya. Ini madu asli. Dia bukan madu dari toko. Tapi madu yang langsung dipanen, saring, packing, kirim. Ini dia. Tuh. Ya, ini dia madu akasia. Aku jelaskan manfaatnya. Tapi teman-teman tenang dulu, dengerin dulu.